Setelah kemarin kita jalan-jalan di sekitar Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya, sekarang Dako-chan Family melipir nih ke daerah yang paling dingin, yaitu ke Guci, Tegal. Di sini siapa Dako Fam yang belum pernah ke Tegal? Ayo tunjuk tangan. Nah, ini juga perdana kita jalan-jalan ke Tegal ya. Sampai emes sendiri nih kita, akhirnya sampai juga ke Tegal. Kita cuma biasanya dengar dari kakek neneknya Gia Geo dan kakak Luna yang udah pernah duluan ke Guci Tegal, katanya tempatnya bagus banget, harus banget ke sini. Cuman kita belum pernah ada kesempatan nih untuk bisa datang ke sana. Nah, kemarin karena mumpung kita ada di sekitar Purwokerto, nah ini lokasinya juga lumayan nggak terlalu jauh dari Purwokerto, jadi kita putusin untuk mampir ke Guci Tegal. Dan akhirnya we did it, sampai juga nih kita ke Guci Tegal. Akhirnya yang biasanya dibayang-bayangin sekarang datang juga ke sini. Nah, ini kita mau nginep di hotel yang selalu penuh. Jadi kita tuh selalu mau coba booking tuh selalu penuh, tapi kadarullah nih kita punya kesempatan dan ada slot bener-bener last minute room gitu. Ih, rezeki banget, alhamdulillah. Wah, ini bener-bener si hotel yang bikin penasaran Dako-chan Family nih. Jadi udah berseliweran sering banget ini ada di FYP sosial medianya Dako-chan Family. Joglo Ageng gitu, The Legend of Joglo Ageng. Penasaran banget sih seperti apa sih bagusnya yang kata orang itu. Nah, akhirnya kita punya kesempatan juga akhirnya untuk nginep di sini walaupun cuma 1 malam. Cuma kita akan review abis-abisan apa sih spesialnya hotel ini sampai selalu penuh gitu. Sampai kita juga dapatnya itu hari biasa, jadi hari Jumat ke Sabtu. Bener-bener Sabtu Minggu itu sudah penuh sampai 2 bulan ke depan. Dan kenapa enggak kita ambil aja nih sisa slot kamar yang tersisa. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Joglo Ageng. Ini kita lagi nunggu proses check-in karena sebelumnya ada tamu yang lagi proses check-in. Dan ini petugasnya juga gercep juga bawain koper-koper kita yang sejibun. Karena sebelumnya kita habis nginep di Purwokerto juga di rumahnya adik kami. Jadi ya bawaannya banyak banget ya, apalagi ada 2 bayi twins yang kita bawa. Proses check-innya very smooth. Jadi kita udah tinggal dapetin kunci kamar dan inilah kamar kita di 310. Kita bakal review. Ini kamarnya lumayan luas ya, gede banget. Jadi kasurnya juga yang tipe queen size dan lega banget. Nah, yang paling bombastis sih memang ini sih. Ini pemandangannya dari jendela kamar dari lantai 3. Ya Allah, Masya Allah. Allah, ciptaanmu luar biasa ya. Ini ada kabut-kabut tipis yang bikin kerasa syahdu gitu. Ini sih udah pasti betah sih. Harusnya kita nginep 2 malam di sini. Cuma sayangnya kita cuma dapat 1 malam aja. Nih lihat anak-anak tuh happy banget. Mungkin udaranya juga yang dingin, adem, bikin mereka tuh excited banget gitu. Oh, pengen cepet-cepet sampai ke kamar, pengen main, pengen explore. Nih mereka udah nggak sabar sebetulnya buat main ke kolam renang, jadi cuma dilihatin dari balkonnya aja. Ini juga kita pengen banget berenang sebetulnya, cuman karena agak gerimis ya, takut anak-anak kesakit, kita nanti aja.
Nah, ini kita akan review kamarnya Joglo Ageng tipenya eksekutif suite room with balcony. Dan ini kita pilih yang kasurnya double ya. Ini waktu itu kita pesennya via websitenya Joglo Ageng Gucci-nya langsung. Jadi kalau misalkan kalian search nih, mungkin ada di satu platform doang yang jual untuk reservasi Joglo Ageng. Sisanya kalian bisa booking langsung di website resminya. Di sini tuh harganya sekitar 2,5-an waktu itu kita dapatnya. Mungkin karena hari biasa dan rate-nya juga ya agak lumayan tinggi karena mepet sama weekend ya. Mungkin kalau kalian coba booking lagi nih di hari biasa dan bukan hari libur, mungkin it will be better. Dan ini kamarnya seru sih, ada balkonnya juga gitu dan luas banget. Walaupun double, kasurnya ini tetap gede ya. Tempat tidurnya kemarin itu kita muat untuk 4 orang termasuk twin. Dan yang unik adalah ini kamar mandinya. Pernah nggak Dakocang Family lihat nih kamar mandinya serba kejawa-jawaan ya, rotan. Dan ini ada bak dong, bathtubnya berupa bak. Terus ada wangi-wangian di sini, lengkap banget amenitiesnya. Dan ini ada ember kayu dan gayung. Jadi kalau yang mau mandi pakai gayung bisa. Dan ini untuk kamar mandinya bersih banget dan udah disediakan sabun dan shampoo. Jadi kalau kalian kesini nggak bawa sabun shampoo, tenang, di sini udah disediakan. Dan untuk ini amenitiesnya lumayan lengkap ya. Dan yang surprisingly ini agak kaget juga nih pas kita mau cek toilet. Oh, ini toilet, kebuka sendiri, memang toilet sensor, norak ya. Kayak di Jepang. Jadi ini bener-bener ada berbagai macam button untuk flushnya. Dan ini persis banget sama toilet yang ada di Jepang. Aduh, ada penghangat area situ. Dan untuk minibarnya, mineral waternya berbayar ya, 25.000. Cuman kita udah dapat beberapa. Di sini ada minumannya 2 botol Equil, terus ada teh-tehan, kopi, gula dan lain sebagainya. Dan juga ini udah free di kulkasnya, ada teh botol sostro dan juga fruity. Udah ada minuman dinginnya 2, ini free. Cuman untuk yang tadi berbayar ya, minuman mineral waternya. Ada slippernya juga. Terus ini ada tas yang bisa kita bawa kalau mau berenang. Dan juga ada bathrobnya juga, setrika. Untuk fasilitasnya terbilang lengkap ya. Dan ini pemandangan dari depan kamar. Masya Allah banget ya, masih kedengaran suara tongaret, jangkrik, dan binatang-binatang yang alamnya tuh dijaga banget. Nah, ini kita turun untuk ngelihat poolnya, karena kita nggak sabar banget sebetulnya nginep di sini untuk menikmati kolam renang air hangat yang view-nya sebagus ini. Masya Allah. Itu kalau tadi Dakochan Family dengar ada suara petir ya, geledek. Emang ini kondisinya sedang mau hujan. Tadi sempat gerimis dikit. Nah, pas gerimisnya berhenti, kita coba turun untuk ngeliat nih kondisi apakah kita bisa berenang apa enggak. Ini udah kelihatan kan uap-uap kolam renangnya itu menandakan bahwa kolam renangnya air panas atau air hangat. Cuma kondisi langitnya memang agak mendung. Cuma ini nggak kelihatan di kamera ya, karena kameranya terlihat terang-terang aja, padahal mendung karena habis gerimis dan udah ada suara petir tadi. Jadi memang tidak disarankan untuk berenang pada saat hujan karena ditakutkan tersambar dan sebagainya. Dan ini ada peringatannya, memang tidak ada petugas penyelamat, jadi emang harus anak-anak harus diawasi ya. Karena untuk kedalamannya ini lumayan dalam kalau untuk balita, karena khusus balita itu ada kolam renangnya sendiri sama-sama air hangat. Jadi nggak usah takut nanti nggak bisa ngajak berenang anak-anak. Dan ini ada tempat bermain juga, ada taman dolan yang mungkin bisa dilihat, lumayan menyenangkan. Ini fasilitasnya lengkap, anak-anak bisa main sini kalau memang bosan berenang gitu. Dan ini kondisinya lagi gerimis ya.
Jadi kita emang tidak menyarankan anak-anak untuk turun dulu, tahan dulu di atas, makan dulu biar istirahat dulu. Tapi anak-anak, namanya anak-anak ya, nggak bisa sabar mau cepet-cepet berenang, main gitu. Cuma ya karena hujan mau nggak mau kita tahan dulu. Karena memang kolam renangnya ini buka sampai malam. Jadi tenang aja, kita bisa berenang kapan aja, dan pagi juga udah dibuka. Sambil nunggu hujannya reda dan anak-anak selesai makan, kita mau coba nih keliling untuk lihat ke restorannya. Jadi ini restorannya juga terbuka untuk umum, tapi memang harus reservasi dulu ya. Dan bisa dilihat di sini juga ada villanya. Di sini mungkin yang bawa keluarga ya lumayan banyak, bisa pakai villa ya. Kalau misalkan kamar kan memang terbatas untuk hanya beberapa orang aja. Cuma kalau bawa keluarga besar bisa pakai villa. Nah ini juga ada teras tambang lounge. Ini kita memutuskan untuk sambil menunggu hujan reda, kita mau sholat asar dulu sebentar karena kita sampainya memang kebetulan sore hari. Dan mau lihat-lihat juga nih ada apa aja sih menu yang ditawarkan oleh Pawon Ageng Restoran. Nah itu nama restorannya. Ya Allah, Masya Allah, ini pemandangan dari restonya aja udah bikin, aduh Masya Allah, hijau-hijau. Maklum ya nih, Dakocan Family ini agak norak sedikit karena jarang banget ngeliat yang hijau-hijau gini di Jakarta. Dan biasa ngeliat rumah, atap rumah orang. Di sini ngeliat ada air terjun yang hidden di balik pepohonan, dan bahkan hujan aja itu rasanya tetap syahdu ya. Sorry ini agak lebay, cuma emang ambience-nya tuh di sini tuh kayak relax gitu, bener-bener jauh dari hiruk pikuk, suara gamelan, suara pepohonan, tongaret, dan binatang-binatang alam lainnya tuh bikin kita bener-bener relax banget. Belum lagi nanti kita cobain berenang di kolam air hangatnya. Nah ini tadi kita belum sempat lihat-lihat lobbynya ya. Jadi memang sesuai namanya Joglo Ageng, konsepnya itu memang rumah joglo. Jadi kalau ngeliat itu konsepnya Jawa banget gitu. Namanya juga hotel di daerah Jawa ya. Jadi udah pasti ini ambience-nya tuh agak etnik-etnik Jawa gitu. Bahkan di ruang tunggunya ini ada gong gitu. Ada gong dan pintu-pintunya udah dari pahatan ukiran-ukiran Jawa. Nah ini Daddy memutuskan yuk kita ngopi dulu sebentar sambil kita gantian untuk sholat. Kita bakal stay di sini sampai hujan agak reda dulu karena di bawah juga ada musola ya. Jadi bisa sholat dulu di sini, nggak usah harus di kamar. Kita lihat ya ada apa aja sih yang ditawarkan dari restorannya Joglo Ageng. Nah ini list menunya, mungkin kalian bisa lihat rata-rata memang di ya 70-50 ribu ke atas ya untuk makanannya, appetizer, ada dessertnya, dan kids menunya juga ya oke lah untuk harganya. Namanya juga di hotel ya, biasanya beda sama harga di rumah makan. Dan ini untuk minuman-minumannya, dan ini perkopiannya. Jadi kita juga mau cobain kopinya nih di Joglo Ageng sambil nunggu hujan reda. Dan kita sempat pesan ini kopi, namanya kopi joglo, jadi memang kopi hitam. Dan ini tampilannya kita sempat kaget, lucu banget ditaruh di bambu gitu. Dan ini zen banget ya pemandangannya sambil ngopi. Jadilah kita sambil ngonten, sambil ngomongin next trip kita mau kemana, sambil nikmatin kopi yang di-review sama Daddy langsung. Dan untuk malam harinya kita nggak kemana-mana karena masih hujan dan agak mager juga buat keluar. Kita cobain makan di Pawon Agengnya. Ini salmon lodeh. Ini unik banget sih. Dan kita pesen teh poci, juga nggak lain pastinya mie godok karena pengen yang anget-anget aja gitu bawaannya kalau misalkan hujan-hujan. Dan selamat pagi, ini dia pagi harinya di
Joglo Agang Guci, ya ampun. Ini udaranya kalau misalkan inget, aduh seger banget sih. Ini keponakan udah pengen berenang aja pagi-pagi, sedangkan mungkin si Twin belum siap ya buat berenang karena benar-benar baru bangun. Dan kita memutuskan untuk sarapan dulu biar ngisi tenaga. Di sini kita sarapan ada extra charge-nya karena memang kita bawa Mbak, jadi ada harga untuk dewasa dan anak-anak itu di harga berapa ya Mas? Kalau untuk dewasa berapa? 185. Yang anak-anak? 110. Kalau sekarang? Iya, boleh. Nah, untuk stand yang pertama ini ada corner healthy juice. Di sini kita bisa minta tolong di blend atau di press juice buah-buahan yang kita pilih sendiri. Misalkan mau di mix itu bisa, dan ada beberapa fresh fruit kayak salak, pisang, dan ada yogurt juga, ada buah-buahan seperti semangka. Dan untuk ini ada stand bubur dan egg corner. Pasti ya di setiap hotel itu selalu ada egg corner ya, karena nggak mungkin kalau hotel nggak ada egg corner. Jadi makanan pokok sarapan orang Indonesia dan mancanegara. Di sini ada nasi putih, disajikannya juga ada nasi goreng. Terus ini ada bihun goreng. Ini enak sih bihun gorengnya yang berasa gitu loh. Terus ada fish nugget, biasa kan nugget chicken, ini fish. Terus ada capcay pastinya yang butuh sayuran serat. Dan ini untuk ada ayam koloke. Aku belum pernah dengar sih ayam koloke. Ada tongseng daging juga. Ini kita cobain juga benar-benar yang berasa gitu. Ada kerupuk dan persambelan. Nah, untuk westernnya ada hash brown sama persosisan. Jadi kalau bule-bule yang butuh makan kentang itu bisa makan yang western. Dan juga ada grilled tomato dan smoked beef. Ya bisa dibilang lumayan lengkap juga ya. Dan ini per jus-jusan, kalau tadi minta di press fresh juice, ini udah jus yang udah available juga. Terus ada sereal pastinya, kalau anak-anak susah makan ini adalah jalan ninjaku. Terus ada kopi, teh, dan ginger tea. Ya memang cuaca di Gucci itu dingin, jadi pasti butuh yang panas-panas. Dan ini disediain juga ginger tea-nya. Dan ini yang gak kalah menarik nih, ada kondimen untuk ice cream teh cap botol. Jadi es krimnya rasa teh dan juga churros. Dan ini churrosnya juga dibuatnya langsung ya. Terus ini kondimen dari si bubur ayam, lumayan lengkap sih. Kita bisa racik sendiri untuk perbuburannya. Dan ini ada kaldunya, kaldu ayam. Terus ini ada bubur yang udah disuirin ayam. Jadi kita nggak suwir sendiri ya, udah tercampur. Jadi rasa nasi buburnya tuh udah ada rasa ayam-ayamnya. Terus ini yang paling disukain sama Mommy, ada jajanan pasar. Yang pastinya ini onde-ondenya enak banget. Jadi bener-bener kenyal-kenyal gitu. Terus ini sebutannya apa ya? Sarang semut ya. Jadi ada sarang semut, ada long pizza juga. Cuman ini lagi belum di refill. Terus ada pastrian pastinya, roti-roti. Dan di sini ada toaster untuk roti tawar. Jadi kalau mau di toast dulu beserta kondimennya. Nah, ini jenis-jenis pastrinya ada yang floss pastry, terus ini ada ubi kalau nggak salah. Dan juga ada ini banana breadnya juga enak banget sih. Rasanya ada serat-seratnya. Terus ini apa ya? Lupa sih. Nah, untuk makanan tradisionalnya ada soto Sokaraja. Baru kemarin kita cobain soto Sokaraja, itu enak banget, unik banget.
Di sini juga disediain juga karena mungkin lokasinya yang dekat dengan Sukaraja ya, Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Dan ini ada nasi ayam Semarang, lumayan lengkap lauknya. Aduh, ada krecek kesukaan Mami nih, sama Dedi. Terus ini untuk makanannya khas dari nasi warsa, nasi putih, sayur labu tempe dan lain sebagainya. Ini juga menggiurkan banget untuk makanan-makanan tradisionalnya. Terus disediain juga jamunya, jadi ini kita bisa minum jamu. Ini salah satu spot yang paling Mami suka sih, bisa minum jamu gitu anytime berapa banyak. Karena pecinta beras kencur, jadi seneng banget ketemu jamu di sini. Selain itu ada kolak campur juga, jadi ada bubur tradisional. Terus ini santan sama gula merahnya di kendi gitu, jadi kita bisa tuang, bukan di sendok sendiri. Terus ada bubur mutiara juga. Ini juga salah satu favorit. Cuma saya nggak ada bubur ketan hitam ya, kesukaan Mommy. Nah, di sini stand-stand untuk makanan tradisional. Nah, ini Gio mau bikin vlog sendiri ceritanya. Aduh, isinya muka dia semua doang. Lucu banget sih ini anak, Masya Allah. Alhamdulillah setelah kenyang, ini kita mau muter-muter sebentar sebelum berenang. Di bawah kolam renang ini ada taman mini. Kita mau menuju ke mini bar sebetulnya yang ada di pinggir deket air terjun yang hidden tadi. Nah, di sini kita ngelihat ternyata disediain juga untuk permainan tradisional. Dan ini view dari POV dari bawah. Itu kolamnya ada di atas, kolam air panasnya. Terus ini ada beberapa permainan tradisional yang bisa kita mainin. Nanti bisa tinggal bilang ke petugasnya untuk bagaimana cara maininnya. Jujur, Mami juga kurang tahu kecuali yang sendal bakyak itu untuk lomba biasanya. Nah, ini pas malam hari ini amat sangat romantis banget nih di bar yang sini gitu. Jadi pagi-pagi kita mutusin untuk coba lihat gitu. Nah, ternyata pemandangannya juga bagus banget. Di bawah itu ada sungai, aliran dari air terjun yang tadi kita lihat dari restorannya. Terus ini barnya karena semalam habis hujan, Masnya baru lap-lapin ya biar mungkin pengunjung bisa datang dan makan di sini. Dan ini suasananya bener-bener ambience-nya alam banget, natural banget. Kalian bisa dengar suara air terjun dari kejauhan. Memang air terjunnya nggak terlalu besar ya. Sebetulnya ada air terjun lagi di dekat villa. Cuman kita nggak ke sana karena mungkin agak curam katanya dan habis hujan jadi agak sedikit licin. Jadi kita memutuskan kayak sebaiknya kita nggak ke sana dulu. Jadi kita muter-muter aja sama berenang aja untuk menikmati hari terakhir di Joglo Ageng ini. Aduh, sayang banget. Mungkin Dakofems juga kalau misalkan lagi mampir-mampir ke Tegal bisa cobain nginep semalam di hotel ini sih. Didoain semoga ada rezekinya untuk Dakofem bisa ngerasain nginep di hotel Joglo Ageng Tegal Guci ini. Nah, salah satu fasilitasnya ini sebenarnya disediain meja pingpong. Jadi kalau ada yang mau main pingpong bisa di sini. Dan juga ada sofa buat nunggu kalau misalkan kita mau ngeliatin anak-anak main. Dan ini pancuran untuk bilasnya. Ini sudah sekitar jam 7:30 pagi ya, udah mulai rame kelihatan di kolam renangnya. Cuman anak-anak karena baru banget habis makan, kita nggak izinin langsung nyemplung, takutnya bakal muntah gitu kan, biasanya ada tekanan di perut gitu bikin mual. Jadi kita biarin anak-anak habisin energi dulu, turunin makanannya untuk main di taman dolan ini.
Dan ini walaupun yang dimainin itu aja, cuma anak-anak happy banget sih bisa back to nature. Ini si kakak main ayunan sama versi mininya, versi sasetnya. Seru banget, anak-anak seneng banget sih di sini. Jadi bener-bener experience-nya dapat semua. Anak-anak happy, mommy daddy-nya juga relax. Nah, bagi kalian yang nggak mau ribet naik turun tangga, ini sebenarnya disediain juga untuk kamar yang full akses. Jadi benar-benar depannya itu kolam renang. Jadi kalau kalian mau bilas masuk kamar itu bisa langsung banget keluar kamar ketemu kolam langsung nyemplung. Ini bayangin dong gimana kita nggak betah gitu ada di kolam renang yang view-nya seindah ini, plus lagi kolamnya kolam air hangat. Jadi betah banget berlama-lama berenang di sini. Cuman sayang nih agak terbatas untuk tempat duduk di pinggir kolamnya. Tapi kalian bisa sambil duduk di beanbag sini juga bisa menikmati tadi sofa yang ada di kolam renang anak. Dan ini adalah POV keseluruhan dari Joglo Ageng yang ada di Guci Tegal. Sekian review lengkap dari Dako-chan Family. Terima kasih buat Dako Fam yang udah selalu setia untuk subscribe, like video-video kami, dan ikutin petualangan kami terus ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya biar kita tambah semangat untuk berpetualang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.